Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romloni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang surat edaran ya, surat edaran dari Menak Menteri Agama yaitu Yakut Khalil Qomas terkait masalah pengeras suara atau toa masjid yang sekarang ada aturannya sendiri ya. Nah, ini sesuai yang dilansir oleh faktakini.info ya. Bagaimana selengkapnya? Mari kita baca. Nah, ini ada kritik dari Fadlizon ya. Benailah masalah haji dan umroh, jangan urus toa ya. Seperti yang dilansir oleh faktakini.info. Jakarta, Fadlizon menyoroti perihal aturan baru yang dibuat oleh Menteri Agama soal penggunaan pengeras suara di masjid. Sebelumnya, Kementerian Agama menerbitkan edaran tentang pengaturan penggunaan yang pengeras suara di masjid yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 05 Tahun 2022. Fadlizon menilai aturan tersebut sebagai hal yang kurang perlu. Fadlizon menilai melalui akun Twitternya menilai bahwa Menteri Agama seharusnya membenahi masalah yang lebih besar, seperti masalah haji dan umroh, bukan hal-hal seperti pengeras suara di masjid. Harusnya Menak ya membenahi masalah besar seperti haji dan umroh yang masih terkendala. Masa urusi bunyi toa? Tulis akun @fadlizon yang diunggah pada Senin 21 Februari 2022. Cuitan tersebut disambut oleh warganet dengan dukungan sekaligus kritikan terhadap peraturan yang dibuat Kementerian Agama tersebut. Kapasitasnya sebesar toa saja, tulis seorang warganet menyetujui pernyataan Fadlizon. Pak, Jokowi punya menak yang pintar napa? Saut netizen yang lain. Menak kok takut suara toa? Emang ada apa dengan suara toa? Dari zaman dulu nggak ada suara toa dipersoalkan. Baru kali ini aja suara toa diributin. Punya menak kok gini amat ya? Tulis warganet lain mempertanyakan kebijakan yang dibuat Menteri Agama. Sebagaimana dikutip host ID dari suara.com, pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola sudah ditandatangani oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Yakut menilai penggunaan pengeras suara di masjid dan musola merupakan kebutuhan bagi umat Islam. Hanya saja ia juga memandang bahwa masyarakat Indonesia beragam, baik dari latar belakang, keyakinan, dan juga agama. Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat, tutur Yakut pada Senin, 21 Februari 2022, dikutip Hops ID dari suara.com. Pedoman ini agar menjadi pedoman dalam penggunaan pengeras suara masjid dan musola bagi pengelola takmir masjid dan musola dan pihak terkait lainnya, tutur Yakut kembali. Aturan soal penggunaan pengeras suara di masjid tersebut memang sudah sejak dulu menjadi perdebatan di masyarakat. Beberapa pihak mendukung aturan tersebut serta ada juga yang menentangnya. Ya, itu sobat sekalian. Jadi memang kembali lagi masalah toa masjid ini persoalankan ya. Setelah beberapa waktu yang lalu ada seorang non-muslim yang juga memprotes ya adanya suara toa masjid dan itu langsung ditanggapi serius oleh para warga dan rakyat ya. Jadi memang sobat sekalian apa yang disampaikan oleh Fadlizon ya memang benar ya. Ada masalah besar, ada masalah urgent yang harus bisa dijadikan urgensitas. Misalnya masalah haji, masalah umroh ya, yang saat ini masih terkendala ya, dan itu harus diselesaikan gitu. Bukan masalah yang sifatnya masih bisa tidak perlu diurusi gitu ya, karena kita selama ini tidak ada permasalahan gitu. Kalaupun ada permasalahan itu hanya sedikit saja. Karena kita juga mayoritas muslim terbesar di Indonesia di dunia, otomatis hal toa itu ya mempermasalahkan toa itu juga patut dipertanyakan gitu. Kemudian juga permasalahan tentang kemarin sempat adanya untuk
terkait masalah pandemi ya, untuk tidak mengedarkan kotak amal gitu ya. Jadi seakan-akan ya, sobat sekalian, seakan-akan kebijakan itu sifatnya menghalang-halangi ya, ataupun memberikan aturan yang ketat kepada muslim ya. Padahal kita mayoritas di sini ya. Kalau yang dihalang-halangi non muslim itu wajar. Ini kita mayoritas, tetapi kita yang mendapatkan peraturan ketat oleh Menteri Agama sendiri ya. Nah, sobat sekalian, sebenarnya masalah toa masjid itu sudah 10 tahun yang lalu pernah dipermasalahkan, sekarang dibuka lagi ya. Dan memang hal yang urgent yang tadi disampaikan oleh Fadlizon ya, yang harusnya diurusi ya sekelas Menteri Agama yang mengurusi hal-hal seperti ini ya. Dan kita juga menyayangkan kenapa untuk hal yang dalam tanda kutip sepele ya, itu diurusi, misalnya masalah toa ya. Kalau kita melihat kenapa toa itu harus diurus. Nah, memang kalau kita melihat masalah toa masjid itu sudah hal yang biasa ya. Setiap hari itu kita mendengarkan dengan suara yang keras. Ilustrasinya seperti ini ya. Kenapa suara toa masjid itu harus keras ya? Memang harus keras ya. Seperti misalnya announcement atau pemberitahuan di bandara gitu ya. Di bandara itu dalam hal melakukan announcement atau pemberitahuan itu pastilah keras ya. Kalau nggak karena itu adalah pengumuman ya. Beda kalau kita berbicara atau berbisik ya gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, yang tinggal di sini kan tidak semuanya muslim gitu. Ya sama seperti di bandara, kembali lagi ya. Semua pengumuman di bandara ya, yang pemberitahuan yang itu kan sifatnya keras, dan untuk mereka yang naik pesawat ya, pesawat A ya, dan itu juga para yang mengumumkan tidak pernah menanyakan kamu masuk naik pesawat A atau pesawat B ya. Jadi pengumumannya itu sifatnya umum untuk semua yang naik pesawat, baik yang naik pesawat A atau yang pesawat B. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi ya, kenapa sekarang kan teknologinya lebih canggih, jadi semuanya sudah terjadwal di HP ya, untuk jadwal, kemudian jam keberangkatan ya. Ya sama juga ya, sama seperti di pengumuman di bandara ya, meskipun kita sudah tahu kapan berangkat, tetap saja diberitahu ya kapan harus masuk ya, kapan kita harus boarding ya. Meskipun kita yang naik pesawat itu sudah sama-sama tahu ya bahwasanya jadwalnya sekian ya, pesawat A sekian, kemudian berangkatnya sekian, tapi toh ya tetap aja diberitahu dengan pengeras sekeras-kerasnya, supaya apa? Supaya tahu ya, supaya ingat ya. Nah, seperti itu. Nah, ingat bahwasanya pengeras suara di masjid itu atau toa masjid itu ya, panggilan azan itu ya, tidak hanya untuk memberitahukan waktu masuknya sholat gitu ya. Tetapi azan, suara azan itu adalah informasi agar kita umat muslim itu agar segera menyegerakan sholat gitu ya. Agar menyegerakan sholat ya. Kembali lagi sama seperti pengumuman di bandara ya. Pengumuman yang keras itu ya bukan tidak hanya memberitahukan jadwal yang sudah kita ketahui semuanya, tetapi memaksa para penumpang itu juga harus segera masuk pesawat kalau mereka tidak mau ketinggalan ya. Jadi ilustrasinya sederhana ya, ilustrasi antara azan yang suara keras itu sama seperti announcement atau pemberitahuan yang ada di bandara, yang sama-sama ya, tidak ada mungkin ya pemberitahuan di bandara itu akan suara lirih ya, semuanya tidak akan bisa mendengar ya. Kemudian pemberitahuannya
tepat waktu berulang-ulang ya pada saat waktunya, itu untuk mengingatkan ya, untuk menyegerakan umat Islam agar segera sholat dan memang lebih baik di masjid ya. Dan kembali kepada permasalahan, memang kita menyayangkan ya, kenapa apa yang disampaikan oleh warganet itu benar ya, to the point ya, bahwasanya kenapa yang diurus itu hal-hal yang menyudutkan ataupun memperketat aturan yang kita sendiri ada mayoritas ya. Kita sangat menyayangkan yang kedepannya dalam hal ini Presiden Bapak Jokowi ya, semoga bisa melihat ya banyaknya komplain dari masyarakat ya, khususnya Muslim terkait masalah surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama yang banyak dalam hal ini memperketat aturan ya, memperketat aturan dalam beribadah. Padahal ibadah dalam hal ini Muslim itu harusnya diperingan, ataupun dalam hal ini kalaupun Menteri Agama itu melakukan kerjanya, melakukan tugas yang lebih urgent ya, seperti tadi mengurus haji ataupun umroh yang saat ini masih terkendala. Ya, semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.